يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك جل الذي سواك يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Muslimin muslimat yang berbahagia, kita menyambung kajian kita kitab Haqaiq Anit Tasawuf, yaitu berbicara tentang hakikat tasawuf. Dan kita hari ini akan membaca bab ketiga, Al-Babus Tsalits. Kita telah menghabiskan bab pertama dan bab kedua. Bab kedua yang telah kita lepasi, kita lewati, yaitu tentang Al-Manhajul Amali lit Tasawuf. Manhaj amali, kaidah praktikal. Ya. Seorang guru, syekh Al-Murabbi mendidik muridnya dengan kaidah, metode seperti yang kita lepasi, yaitu dengan zikir, suhbah, mujahadah, khalwah, dan mudzakarah. Di mana seorang guru di madrasah thariqah menggunakan metode-metode ini untuk melakukan tazkiyah dan tasfiyah. Ya. Mujahadatun nafas, zikir, khalwah, semuanya adalah untuk tazkiyah dan tasfiyatul qalbi. Kemudian apa yang dilakukan selepas itu, ya, tidak ada. Ya, selepas itu akan ada anugerah dari Allah. Ya, katakanlah kaidah manhaj amali itu yaitu takhalli. Ya, takhalli atau tazkiyah. Kemudian apabila takhalli, maka otomatis tahalli. Ketika kita melawan nafsu untuk tidak sabar agar mendapatkan sabar. Gitu. Menahan nafsu untuk tidak ridha, maka kemudian kita akan mendapatkan ridha. Ya, maka kita berusaha untuk sabar, untuk ridha. Ya. Gitu. Namun kita nak memiliki akhlak. Artinya nak memiliki macam mana? Sebetulnya kita nak Allah bagi kita sifat sabar. Allah bagi kita sifat ridha. Allah tak mudah begitu bagi, kita doa begitu bagi. Kita minta sabar, Allah bagi musibah sebetulnya. Sebetulnya kehidupan ini semua memerlukan akhlak-akhlak itu. Nah, oleh karena itu tak mudah kita berdoa begitu saja, tidak. Ada upaya-upaya asas seperti yang terdapat dalam manhaj al-amali itu. Ya. Atau dengan ungkapan lain, jika di dalam diri kita ini kita nak Allah letak sifat-sifat mulia, maka kita bersihkanlah tempat itu. Singkirkanlah halangan-halangan itu. Nah, halangan itu nafsu. Ya. Nah, maka itu sebab ada mujahadatun nafas.
Dan ada juga kalangan tempat itu dah kotor dah karena banyak benda kotor ada dekat situ. Maka kita bersihkan benda itu. Tempat itu. Jadi itulah manhaj amali itu semata-mata untuk yuhayyi tahyi'ah atau tajhizah. Ya. Atau ta'hiliyah. Ya. Artinya menyiapkan tempat itu untuk layak menerima nur yang kita kemudian dapat tahalli. Tahalli itu kan menyandang. Tak semudah yang kita katakan. Tahalli melepaskan sifat buruk, tahalli menyandang sifat baik. Ya, betul. Prosesnya itulah yang dilakukan oleh tarikat. Itu proses tahalli. Sehingga ulama menyebutkan jika tempat ini nak kita isi air yang baik, jika ada air kotor tak dapat. Atau jika ada isinya memang tak dapat. Maka isinya kena buang. Tempatnya kena bersihkan. Baru kita tuang. Ya, baru layak. Air bersih masuk ke. Ya. Kita nak minum itu air bersih. Tengok cawan kotor tak mau. Ya, kita bersihkan dulu kita minum. Maka manhaj amali itu. Kaidah itu. Tarikat itu. Tazkiyah itu. Takhaliyah itu, tasfiyah itu adalah membersihkan tempat. Baru kemudian tahalliyah, baru Allah anugerahkan. Ya. Sebetulnya secara praktikalnya tidak seperti ilustrasi ini juga. Kosongkan baru isi, bukan. Ya, tapi lebih kepada lebih kepada lebih mengikut kepada majaril aqdar, perjalanan takdir itu. Kita hidup ini berjalan setiap hari itu memerlukan ikhlas, memerlukan ridha, memerlukan sabar, memerlukan tawakal. Itu setiap hari. Ya. Nah maka ketika kita menghadapi sesuatu yang perlu sabar, maka ibadah kita kepada Allah ini itulah yang dikatakan betulkan hubunganmu kepada Allah atau berdamailah kepada Allah. Itu ada istilah-istilah orang sufi berkata begitu. Berdamailah kepada Allah sebelum Allah serang kamu. Gitu. Artinya sebelum Allah serang, sebelum musibah itu menimpamu dan kamu tidak punya kesabaran, itu secara logik itu Allah yang menyerang. Tetapi berdamailah. Arti berdamai, mohon kepada Allah agar Allah anugerahkan sabar. Karena kita menghadapi musibah perlukan sifat sabar. Sifat itu Allah yang bagi. Ya. Nah oleh karena itu Allah minta, kalau begitu, betulkan ibadahmu. Ya. Dalam hadis qudsi mengatakan Allah berfirman, hamba kau jangan pikir tentang rezekimu, jangan pikir tentang segala urusan hidupmu, itu tak pernah aku bebankan kepadamu. Akulah yang atur, tapi jadikan aku Tuhan. Nah, jangan engkau berpikir apa yang aku tak minta. Itu urusanku yang aku minta. Engkau ibadah dengan aku dengan baik. Nanti ketika aku timpakan musibah, akan aku turunkan sifat lembutku, kelembutanku. Itulah dengan memberi inayah pertolongan itu. Itulah sifat-sifat yang diperlukan di dalam perjalanan takdir itu. Gitu. Jadi bukan orang kena musibah. Terus cahaya menembus karena cahaya tuh. Nah, itu sebab orang ada yang permainkan cahaya karena dia memahaminya dari yang film-film itu. Ya.
dalilnya itulah yang di film-film, dalilnya yang di komik-komik, ya, yang di, ya, untuk menyalahkan para aulia dan orang-orang sufi. Ya, itu pun sudah perbuatan rendah. Ya. Itu bukan baru, memang kecenderungan zauk atau pikiran rendah itu memang demikian, ya, dimanapun dan sampai bila-bila pun. Ya. Nah maka Allah dalam hadis qudsi itu mengatakan bahwa jadikan aku Tuhanmu dan beribadahlah kepada aku karena aku selesai. Yang lainnya aku yang kendalikan. Nah, kita pun ibadah masalah pula. Tak betul untuk Allahnya. Nah, itulah tarekat menyiapkan agar kita ibadah betul. Ya. Kita di dalam tarekat dibagi zikir, dibagi muzakarah, disuruh khalwah, ya, dibagi tip-tip, ya, cara-cara untuk mujahadah. Nah, maka dalam kehidupan sehari-hari kita lakukan untuk Allah. Itulah tarekat, itulah takhalli, itulah tazkiyah. Gitu. Kenapa? Karena seperti khalwah, zikir itu hanyalah seperti pantang dan dan minum obat, katakan begitu. Ya, maka dalam kehidupan sehari kita kena jauhkan. Ya. Meskipun kita punya imun yang tinggi dan minum obat pula, pantang pula, tak akan makanan yang sudah basi, sudah berpenyakit kita makan. Ya, bukan macam itu. Ya. Orang bertarekat dan sudah melakukan wirid, khalwah pula, tapi dia tak coba lawan tuh nafsu dia dalam melakukan kehidupan ini. Nah inilah yang disebut takhliyah. Nah apabila dia sudah tahalliyah, ya, tadi takhalliyah, ini tahalliyah. Apabila kita menghadapi satu musibah dan itu diperlukan sabar, ya, nah kita nak ditangani Allah, maka kita betulkan hubungan kita kepada Allah. Kita betulkan ibadah kita kepada Allah. Karena Allah, karena Allah, karena Allah. Ya. Nah untuk ini kita tak boleh. Itulah yang dilakukan khalwah, lakukan zikir, lakukan mujahadah. Nah, bila berhasil, maka membetulkan ibadah kita kepada Allah berhasil. Bila sudah berhasil, maka Allah akan tangani. Allah akan turunkan nur-nur itu. Ya. Itulah tahalli. Dan sekaligus itulah tajalli. Nah apabila dia sudah proses, dibersihkan lalu Allah bagi akhlak demi akhlak, sifat demi sifat, sesuai dengan takdir yang dia jalani dalam hidup ini, dalam waktu hidup itu. Ya, karena kita muncul ke bumi itu dengan kehendak Allah, kemunculan kita. Kemunculannya dengan ada musibah, dengan ada itu sekali dengan munculnya kita. Gitu. Nah jika Allah nak tangani ini, maka kita mesti lawan tubuh ini. Artinya mujahadah dan lain sebagainya tadi. Takhliyah itu. Nah apabila Allah turunkan satu persatu dia punya akhlak itu seperti membina dinding, itu namanya sedang berjalan menuju kepada Allah. Berjalan menuju kepada Allah artinya dekat, mendekati. Mendekati artinya menyerupai, bukan ada tempat yang kita tuju. Menyerupai dalam tanda kutip, tak akan kita serupa dengan Allah. Jadi jangan ya, ini kita cakap di YouTube nih. Ya, boleh dipotong oleh orang. Oh, Rahimuddin cakap nak menyerupai Allah pula.
Ya. Itu. Artinya kata sempurna itu adalah milik Allah. Sempurna itu kebaikan. Ya. Itu milik Allah. Wa biyadihil khair, di tangan Allah kebaikan. Dan Allah menyempurnakan semuanya. Nah, maka Allah beri sifat-sifat mulia dia sehingga kita mengenal Allah. Nah, mengenal Allah dengan memiliki sifat-sifat mulia itu. Itu sebab realnya dia menyabari, meridhoi, mentawakali, mengikhlasi, meyakini dan lain sebagainya. Nah, maka itulah yang dimaksud dekat. Ya. Itu juga yang dikatakan oleh Nabi. Aqrabun nasi minni yaumal qiyamati ahasinuhum akhlaqa. Orang yang paling hampir denganku di hari kiamat yang paling baik akhlaknya. Jadi jelas ini kita bicara dekat sifat. Itu. Nah, oleh karena itu, karena yang kita lakukan semuanya adalah membetulkan tawajuh kita kepada Allah, ya, maka kita mesti bertobat kepada Allah. Sifat yang pertama, akhlak yang pertama, yang perlu kita miliki sifat taubah. Dari maksiat ke taat. Dari taat karena Allah, karena selain Allah kepada taat kepada Allah. Dan selanjutnya makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Itu taubat. Ya. Nah, maka kita baca sekarang tentang al-babu tsalis, bab ketiga, tariqul wusuli ila Allah. Jalan untuk usul kepada Allah. Ada 12. Ya, ini hanya sampel saja. Ini bukan seperti jurus silat yang perlu kita miliki satu persatu, tidak. Bukan jurus silat. Tidak, masing-masing binaannya beza-beza. Ya. Artinya sifat-sifat yang tumbuh di dalam diri kita yang kita perlukan ya berdasarkan takdir masing-masing. Dari taubat, muhasabah, khauf, roja, sidik, ikhlas, sabar, wara', zuhud, ridha, tawakul, dan syukur. Ya. Tariqul wusuli ilallah, jalan untuk sampai kepada Allah. Ba'da an bayanna nubzatan anil manhajil amalil ladzi iktabasahu a'immatus sufiyati min kitabillahi ta'ala wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam kasuhbati wal ilmi wal dzikri wal khalwati wa ghairiha wa hiya a'malun badaniyatun fi syakliha wa mahalliha qalbiyatun fi ruhiha wa jawhariha la budda min bayani tariqil ladzi yahtassu bi ahwalil qalbi wa sifatin nafsi wa ya'ni bil janibir ruhi li'anna al-asla salahul qalbi wa shifa'uhu min amradihi wa tahalliyatuhu bisifatil kamal. Setelah kita jelaskan nubzah ya, sedikit tentang manhaj amali yang telah disadur, telah ditukil, telah dicuplik gitu ya, apa di situ artinya? Oleh para imam ahli sufi, iktabas itu artinya diambil lah. Manhaj amali yang telah ya boleh makna paham diuraikan oleh para imam sufi dari kitab Allah. Kalau dari berarti diambil. Iktabas itu lebih mudah, lebih bagus diambil. Yang diambil oleh yang disadur, yang diramu. Gitu. Dari Al-Quran dan Sunnah. Seperti suhbah, ilmu, zikir, khalwah, dan lain-lain. Wahya, semua itu a'malun badaniyah. Ya, itu semua wahya dan al-ish. Semua itu tadi itu adalah amal badaniyah dalam bentuk dan tempatnya di tubuh ya, zikir semua tempatnya di tubuh. Juga qalbiyah fi ruhiha wa jawariha, ruhnya dan jawarnya. Jadi jangan letakkan amal hanya di ruh di badan,
tapi di ruh juga. Labudda min bayani tariq, ya, mesti juga diterangkan jalannya yang khusus, ya, jalan yang khusus kepada khusus bagi siapa? Keadaan hati itu. Jadi perlu dijelaskan jalan yang khusus hati. Hati ini kan berubah. Ya, maka hati ini mesti tunduk kepada ruh agar berubahnya dari baik kepada yang lebih baik. Dan tidak terpengaruh dengan faktor buruk. Dan sifat-sifat nafsu. Yaitu sisi rohani. Ini mesti dijelaskan perjalanan rohaninya ini. Yang khusus untuk perubahan hati dan sifat nafsu. Karena asalnya yaitu memperbaiki hati. Dan menyembuhkan hati dari sakitnya. Hati ini tempat. Kan? Hati ini tempat. Tempat mata maksiat, hati rusak. Tapi kalau kemudian terlepas mata maksiat, kemudian mata melihat Al-Quran, menjadi baik. Jadi baik buruk, baik buruk, baik buruk. Dan lama tidak dibersihkan, akhirnya tempatnya hitam. Itu sebab keburukan disebut zulumat. Ya. Dan menyandang sifat-sifat sempurna. Nah, itu sifat-sifat sempurna, sifat-sifat baik. Fatariqul wusuli ilallahi ta'ala huwa tilkal maqamatul qalbiyah. Nah, jalan untuk sampai kepada Allah itulah maqamat-maqamat rohiyah. Maqamat-maqamat hati. Ya. Bukan sampai kepada tempat, sampai di mana. Ya. Tetapi sampai kepada pengakuan bahwa semua itu dari Allah. Tauhid. Nah, itu baru tumbuh jika sempurna hatinya. Itu. Kataubati seperti taubah wal muhasabati dan muhasabah wal khawfi wa khawf wal roja'i roja wa muraqabah dan muraqabah. Wasifatul khuluqiyah dan sifat-sifat akhlak. Kasidqi wal ikhlasi was sabar. Seperti sidik, ikhlas dan sabar. Allati yatahalla bihas saliku. Yang disandang sifat itu oleh salik. Pitarikihi dalam jalannya. Ila ma'rifatillahi untuk mengenal Allah. Ma'rifatan zawqiyah, ma'rifat zawq. Jadi jalan ma'rifat itu adalah dengan memiliki sifat-sifat mulia itu. Maqamat qalbiyah ruhiyah itu. Sifat akhlakiyah itu. Itulah jalan untuk makrifat kepada Allah. Makrifat zauk, bukan makrifat pikiran. Itulah yang disebut rohani, bukan akal. Bukan tidak menggunakan akal. Ya. Orang berpikir sesuatu itu agar dia mampu mengendalikan. Berbeda dengan orang memiliki sifat sabar dan tanpa pikir dan boleh dia mengendalikan. Ya. Sebetulnya orang sufi telah menjelaskan bahwa ada mata batin, ada telinga batin, ada bicara batin. Bicara pun ada batin. Dan ada pikiran batin, ada akal batin. Nah, batin itu cukup disebut ruh. Ya. Gitu. Seperti orang sufi bilang begini. Salat itu kalau awam itu ruku sujud. Tapi kalau khusus bukan ruku sujud, bukan berarti tidak ruku sujud. Gitu. Nah, ketika salat ruku sujud, maka hatinya pun tunduk. Itu ruh. Ya. Di dunia ini tidak ada yang mendapat inkhila, tidak dapat mengensel, membuang zahir ini, tidak ada. Hanya mendirikan rohani agar dominan. Itu saja.
wal wusulu ila al-maqami al-ihsani alladhi la hadda li maratibihi, dan sampai kepada maqam ihsan yang tidak ada batas martabatnya, tertibnya. Ini pun diterangkan walaisal muradu bil wusuli al-ma'na al-mafhuma baina dzawatil asya. Yang dimaksud wusul itu bukanlah makna yang dipahami antara zat, antara benda-benda sesuatu. Ya, kita sampai rumah orang, kita sampai kampung orang, bukan. Fa inna Allah Ta'ala jalla an yahuddahu makanun. Ya. Au zamanun. Sesungguhnya Allah Maha Luhur untuk dihadkan oleh tempat dan masa. Walidha qala Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala, usuluka ilallahi usuluka ilal ilmi bihi. Wa illa fajalla rabbuna an yattasila bihi syai'un aw yattasila huwa bisyai'. Sampai kepada Allah itu adalah, sampainya kamu kepada Allah itu adalah sampainya kamu kepada mengetahuinya. Nah, karena Allah itu bukan benda materi yang kita lihat, syahadah, tapi benda gaib, maka bukan dengan akal. Bukan dengan akal zahir maksudnya. Bukan dengan akal zahir yang biasa kita gunakan untuk mengidentifikasi benda. Karena sesuatu yang akal tidak dapat mengidentifikasi dengan perangkat indranya. Dengar, lihat, raba, rasa. Maka berarti ketika tidak ada bendanya, maka kita menggunakan akal batin. Itulah disebut nur rohani. Maka ilal ilmi bihi, yani ilal ma'rifati bihi. Kalau tidak, Maha Agung Tuhan kita untuk disambung oleh sesuatu atau dia menyambung kepada sesuatu, tak ada. Dapat ditemukan, disambungkan, didatangi Allah atau Allah mendatangi, tidak. Macam mana Allah mendatangi sesuatu? Tidak ada sesuatu selain Allah. Macam role negatif, macam mana anak menghubungi bendanya antara role negatif dengan gambar yang di situ? Ya. Karena itu semua dari role negatif ini. Itu dikira dekat secara nur. Apakah betul satu pemahaman nur itu? Mereka pun mengatakan wallahu a'lam, tapi itu yang Allah ilhamkan dan itu yang diterangkan dalam Al-Quran yang dipahami oleh ulama. Qala al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala ma'anal wusuli huwa ar-ru'yatu wal musyahadatu bisirril qalbi fid dunya wa bi'ainir ra'si fil akhirah. Falaysa ma'anal wusuli ittisalu dzati bidzat. Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Makna wusul itu adalah ru'yah, melihat, menyaksikan dengan sir qalbi. Ya. Apa sir qalbi itu? Qalbi yang paling dalam itu yang sir itu. Di dunia. Ya. Dan dengan mata kepala di akhirat. Kita ini dimanapun berada, ada dua, di dunia dan di akhirat. Ya. Tetap diciptakan dari tempat kita hidup. Kita diciptakan dari tempat. Di dunia ini diciptakan dari tempat ini. Ya, tanah ini. Adapun di akhirat nanti diciptakan dari tanah akhirat. Tanah setelah dunia.
Ya. Itulah tanah kita diganti dengan tanah yang lebih baik. Tulang kita diganti dengan tulang yang lebih baik. Daging kita diganti dengan daging yang lebih baik. Di akhirat, ya, tutup itu diangkat. Sehingga mata kita itu diumpamakannya dalam Al-Quran hadid. Ya, tajam, melihat hakikat. Seperti yang Allah firmankan, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'ak fabasaruka al-yawma hadid, kata Allah. Kamu dulu di dalam ghaflah. Ya. Ghaflah dari apa? Dari perkara ini. Maka kami singkap darimu, kata Allah. Apa tutupmu? Maka matamu pada hari itu, pada hari kiamat, hadid, besi. Melihat hakikat. Itu sebab Imam Al-Ghazali mengatakan, kamu menyaksikan Allah dengan hati di dunia, tetapi dengan mata kepalamu di akhirat. Sampai kepada Allah bukan berarti menyambung dat dengan zat. Allah maha luhur dari semua itu. Ya, macam mana zat dengan zat? Jika ada laser lalu memancarkan sinar, maka muncul gambar di situ. Bagaimana sinar yang bulat hitam itu nak ditemukan dengan lasernya? Dia keluarnya dari sini. Itu perumpamaan lah. Ya boleh. Tapi artinya macam mana dia muncul? Ya, kalau itu dihampirkan ke situ. Wa inna sayra fi tariqil wusuli ila Allah Ta'ala sifatul mu'minina salihin. Berjalan di dalam jalan menuju Allah itu adalah sifat orang mukmin yang salih. Wa min ajlihi ja'al anbiya'i wal mursalun. Ya, dan demi perjalanan itu datanglah nabi dan para rasul. Innama bu'istu li utammim makarimal akhlaq. Wa ilaihi yad'ul ulama'u wal mursyidun. Dan kepada jalan itu juga para ulama dan para mursyid menyeru. Kayartaqiyal mar'u min hadidil madiyati wal hayawaniyah ila mustawal insaniyati wal malakiyah. Agar seseorang itu meningkat dari rendahnya material dan sifat hayawan kepada level kemanusiaan dan malaikat. Kata insania, kata kemanusiaan ini adalah insania, bukan basyariah. Basyariah itu kulit, bish. Adapun insania itu sudah lebih kepada kesempurnaan manusia, yaitu rohani. Maka ketika orang berlaku kejam, ya, maka dikatakan kamu tidak punya pri kemanusiaan. Karena semata-mata sifat tubuh, sifat hayawan, sifat binatang. Disebut manusia itu karena ada faktor rohani itu. Maka al-insanu hayawanun natiq. Itulah yang dimaksud al-insanul kamil. Wa yadhuqu na'imal qurbi wa ladzata al-unsi billah. Ya, dan
Wa yadzuq, dan supaya juga merasakan nikmat dekat dan kelezatan bermesra kepada Allah. Dekat itu unus. Artinya realnya merasakan lezatnya sabar terhadap takdir, ridha kepada ujian Allah, ya, ikhlas kepada melakukan kebaikan itu lezat. Kalau punya sifat itu lezat, kalau tak memang ya. Karena hayawan ini, tubuh ini tak dapat melakukan untuk selain dia, karena tak ada dia selain dia. Kita ini hanya jadi diri sendiri, tak jadi orang lain. Tak boleh kita melakukan sesuatu untuk orang lain, tak ada. Kalaupun nampak untuk orang lain, karena dia ada yang dia enak dari orang itu. Untuk dirinya pun. Hatta selevel ibu, yang dipuji-puji cintanya murni kepada anaknya, itu pun karena anaknya darah daging dia. Bukan orang lain dari tubuh dia. Kalau anak orang lain bukan darah daging dia, tak akan punya kasih sayang yang ideal itu. Tak akan. Maka rohani itulah kemanusiaan. Di mana manusia diangkat sebagai khalifah. Khalifah itu wakil Tuhan untuk memelihara alam ini. Tidak dapat mesti dengan rohani. Jika tidak, ya, fasad. Itulah yang dikatakan dalam Al-Quran bahwa kerusakan muka bumi ini disebabkan tangan-tangan manusia. Ya, An-Nas. Wa inna tariqa wahidatun fi haqiqatiha. Tariq ini satu. Menurut hakikatnya satu. Di dalam hakikatnya. Wa in ta'addadatil manahijul amaliyatu. Meskipun manhaj amalinya berbilang banyak. Wa tanawwa'at asalibus sayri wassuluk. Dan bermacam-macam uslubnya. Uslub perjalanan ini, suluk ini. Apa uslub itu? Caranya. Tab'an lil ijtihadi, mengikuti ijtihad, wa tabaddulil makani waz zamani, dan perubahan tempat dan waktu. Walihada ta'addada dari turuqus sufiyah. Oleh karena itu tarikat-tarikat sufi berbilang wahiyya fi dzatiha wa haqiqatiha wa jauhariha tariqun wahidah. Dan dia di dalam zat dan hakikatnya dan esensinya, intinya itu satu. Apa? Sifat rohani. Udah. Wa fi hadzal makna qala Ibnul Qayyim rahimahullah. Dalam makna ini Imam Ibnu Qayyim berkata, an-nasu qisman. Manusia ada dua golongan, illiyatun wasiflatun. Illiyatun wasiflatun. Manusia yang tinggi, manusia yang rendah. Fal'iliyatu man arafat tariqa ila rabbih. Orang yang mengetahui jalan kepada Allah, jalannya adalah memiliki akhlak. Karena hak Allah disembah. Ya, penyembahan yang paling berbalui, mengingatnya dan mengakuinya dari Allah semuanya itu. Dan untuk itu kita diberi risalah syariah agar mempunyai ya, ru'yah itu, pandangan itu, suhud itu. Karena itu suhud rohani, suhud qalbi. Wasalakaha qasidan lil wusuli ila Allah, dan menempuhnya. Ya, orang yang menempuhnya jalan tadi qasidan lil wusuli ilaihi, bertujuan untuk sampai ke Allah, jangan sampai ke yang lain. Wa hadza huwal karimu ala rabbih. Ya, dialah orang yang mulia. Ya, orang yang karim ala rabbih, kepada Tuhannya. Atas dasar Tuhannya.
Wasiflah. Adapun yang rendah, man lam ya'rifit tariqa ila rabbi, orang yang tak tahu jalan itu. Walam yata'arrafaha. Walam yata'arrafha. Dan orang yang tidak berusaha untuk mengenalnya. Ya. Fahada huwal laim. Itulah orang yang laim. Ya. Laim lawannya karim. Lawannya mulia, orang yang rendah. Laim itu orang yang rendah. Ya. Orang yang rendah, kotor. Ya. Karim kan orang yang mulia. Qala Allah Ta'ala allazi qala Allah Ta'ala, yang Allah katakan, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Orang yang direndahkan oleh Allah, tiada siapa yang dimuliakan Allah. Ya, tadi orang yang tahu jalan dan menempuhnya itu karim, orang yang dimuliakan oleh Allah. Karim bermakna mukram. Wa tariqu ila Allahi fil haqiqati wahidatun la ta'adduda fiha. Jalan menuju kepada Allah itu hakikatnya satu, tidak berbilang. Jalannya jalan rohani. Itulah maksud tariqat. Tariqat itu indah sufi. Ya, tariqun nubuwah disebutnya. Apa? Akhlak. Sifat kerohanian. Bukan bicara tentang berbagai jalan. Ya. Bukan orang tidak banyak jalan menuju Roma misalnya. Ya. Itu bukan bicara teori yang bersifat materialistik atau bersifat fisikal. Ya, tapi ini pergi kepada Allah, jalannya satu. Dengan Allah saja jalannya. Tidak dengan yang lain. Ya. Kita hanya sampai kepada Allah jika Allah kehendaki. Kan begitu yang seringkas-ringkasnya. Wa amma ma yaqa'u fi kalami ba'dil ulama anna tariqa ila Allah muta'addidah mutanawwi'ah ja'alallahu kadzalika litanawwil istidadi wa ikhtilafiha rahmatan minhum wa fadla fa huwa sahihun la yunafi ma dzakarna min wahdatit tariq. Adapun yang terjadi pada pembicaraan sebagian ulama bahwa jalan menuju Allah itu banyak macamnya. Ya, Allah jadikan seperti itu. Karena banyaknya istidad dan berbeda-bedanya istidad, kesiapan diri untuk menerima. Ya, sebagai rahmat kepada mereka dan karunia. Itu benar. Tidak menafikan apa yang kita sebutkan di dalam satunya jalan ini betul. Ini istilah bagi kami. Ya. Bukan jalan, misalnya jalan mengaji, ya betul. Ya. Jalan beramal, ya. Ada orang yang berzikir lebih banyak, ya, untuk mempunyai ibadah kepada Allah. Ya, ya. Ada orang yang mengaji lebih banyak. Ada orang yang ibadah justru lebih banyak. Zikir tak. Ya, ada orang yang zikir sedikit aja tapi ibadah, puasa, sholat sunat, terus khidmah. Ya, ada orang yang zikir saja malas. Ibadah ya yang wajib-wajib biasa saja. Tadi tambah. Ya, ada orang mengaji saja semuanya kurang. Ya, itu jalan. Orang kaya jalannya membantu orang yang fuqara, masakin. Orang kerajaan jalannya mempermudah. Itu jalan. Betul, tidak menafikan itu. Ya. Tetapi thariqah yang maksud dalam istilah kami untuk sampai kepada Allah dalam arti muqarrabin, usul, ma'rifah. Ya. Itu adalah
hanya satu jalannya. Dengan Allah. Itu. Misalnya bagaimana kalau kita tak perlu mursyid? Kalau tidak dengan mursyid, dengan selawat saja. Ya. Karena intinya kita perlu mursyid pun adalah untuk mendapatkan akhlak baginda. Dengan berselawat nanti Allah bagi kepada baginda. Yang bagi itu artinya bukan baginda dan juga bukan syaikh, tetapi Allah. Itu. Jika Allah nak bagi kepada siapapun, meskipun tidak melakukan tariqah, dalam tanda kutip, tidak melakukan ibadah, hidup kebaikan ini. Karena terkadang kalau kita ringkas saja, untuk sampai kepada Allah tidak melalui tariqah ini, mungkin saja Allah bagi. Ya, seolah-olah, oh, adakah cara lain dari tariqah ini? Dia memandangnya itu tariqah yang bernama Saziliyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, gurunya si Fulan, si Alan. Ya. Karena itu yang dipikirkan dia. Ya. Padahal kalau kita ubah dengan keterangan yang realnya, maksudnya jalan menuju kepada Allah. Kalau tidak dengan tariqah ini, tariqah apa ini maksudnya? Kalau tidak dengan memiliki sifat-sifat mulia, akhlak mulia di hati, bersih hatinya, dan kemudian menjadi mengenal Allah, memang tak dapat. Cuman ini namanya tariqah. Jadi itu sebab orang timbul boleh tak kalau tanpa tarikat? Karena bagi dia boleh tak tidak bertarikat Saziliyah, Naqsabandiyah dengan gurunya si Alan, si Fulan, yang saya tahu guru itu pun manusialah. Macam kita orang lah, ya. Kemarin makan nasi basi muntah-muntah macam sama dengan kita, ya. Duduk dimarah istri pun lagi sama. Jadi itu yang dia lihat, maka dia tak nak lah. Karena nafsu itu dia punya helah, ya. Dia nak guru dia itu malaikat, tak menapa di bumi. Boleh terbang, boleh menghilang. Ya, itu khayalnya itu dia bangun. Padahal kalau ada itu, kalau ada begitu, dia akan, oh memang tak mampulah kita ikut dia. Dia lain lah dengan kita. Ya. Kalau Allah bagi itu para nabi itu malaikat, kita akan tolak juga. Ya. Itu sebab Nabi pun yang sudah pilihan maksum, itu Allah nyatakan min anfusikum. Sama dari diri kamu, dari manusia. Innama ana bashar. Ya. Maksudnya dari tariqah ini, dari bagaimana menyempurnakan rohani dengan mengikuti baginda, memiliki akhlak-akhlaknya. Itu bukan dengan mengaji, bukan dengan sekedar membaca selawat, bukan. Kalau Allah nak bagi, boleh. Ya. Ketika kita duduk di hutan, misalnya tak ada siapa-siapa orang, mungkinlah selawat lagi cepat. Gitu. Dan cara untuk memiliki akhlak, ya, itu perang kepada mujahadatun nafas luar biasa. Ya. Ungkapan bahwa tanpa ada mursyid atau apa, dengan selawat insya Allah sampai, itu motivation. Seperti jika zikir itu semarifat, banyak yang seharga itu bendrolnya itu. Ya. Diletak agar orang mau bersalawat, mau berzikir, mau beristighfar. Dan itulah amalan tarikat. Hadirkan Nabi sepenuh-penuhnya. Ya.
itu Allah nak hadirkan Nur Muhammadi. Ya. Kalau juga itu betul, itu fara'. Kalau juga itu betul, itu fara'. Far'ul haya, bukan aslul haya. Ya. Asal hidup ini kita berusaha. Ya. Itu asalnya. Bukan duduk di atas gunung, ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah wali. Atau Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala wali. Asalnya mujahadah, khalwah, zikir, ya, muzakara, mukhalafatun nafas, ya, membetulkan sidik itu. Ini asal hidup. Ya. Mencari taujihat, mencari nasihat, itu asalnya. Itu bahasa motivasi. Ya. Bahkan ketika orang melakukan tarekat itu semua dilakukan zikir ya, salawat ya, bahkan ada majelis salawat khas. Bahkan mereka mengatakan jika aku melupai Rasulullah satu saat saja, khianat rasanya aku dalam agama ini. Macam mana semua amal agama, semua ngikut Rasul, dia lupa, kan khianat. Ada tak yang tidak cara Rasul? Dan ada tak apa yang kita ingini, hakikat ini bukan Rasul punya. Bahkan orang sufi dah bagi jenamanya Nur Muhammad. Dia bagi jenama terus bahwa ruh ini adalah Muhammad. Ya. Tapi tetap yang asalnya hidup ini adalah bekerja, berusaha. Bukan duduk menunggu sambil zikir. Tidak. Baik itu penghasilan batin dan penghasilan zahir. Ya. Wa kashfu dzalika wa idahuha anna at-tariqa wahidatun jami'atun likulli ma yardallah. Wa ma yurdihi muta'addidun mutanawwi'un fa jami'u ma yurdihi tariqun wahid. Penjelasannya begini katanya, jalan itu satu. Ya, tetapi meliputi segala apa yang diridhai Allah. Nah, segala yang diridhai oleh Allah itu banyak, bermacam-macam. Maka semua yang diridhai Allah itu adalah satu jalan. Apa? Liridhaillah. Artinya begini, engkau bertarekat untuk mendapatkan kerohanian itu apabila engkau melakukan apa saja demi ridha Allah. Sudah. Jalannya banyak, tapi toriknya adalah as-sidqut tawajjuh. Nah, tasawuf itu ada seorang guru sufi menyuruh muridnya, kamu qiyamul lail 60 salam. Itu melawan hawa nafsu agar ya dia mendapatkan. Kamu mesti puasalah Daud. Ada yang kamu mewajibkan sholat jamaah. Ada. Semuanya bikasratil a'mal. Ya. Ada yang lebih kepada fokus tasfiyatul qalb. Apapun yang kau lakukan murni untuk Allah. Jangan lupa itu. Tidak disebut bilangan-bilangan ibadahnya. Wa maradihi muta'addida mutanawwi'a bihasbil azmani wal amakin wal askhasi wal ahwal. Ya. Dan apa yang diridhai oleh Allah pun banyak bilangannya berdasarkan zamannya, tempatnya, orangnya dan keadaannya. Wa kulluha turuku maradati. Semua itu jalan ridhonya. Fahadhihi turuk ja'alahallahu li rahmatihi wa hikmatihi. Ya. Kathiratun mutanawwi'atun jiddan lil ikhtilaf istidadatil ibadi wa qawabilihim.
Maka jalan ini Allah jadikan sebagai rahmat dan hikmahnya. Banyak sekali. Karena perbedaan persiapan hamba dan kawabilnya. Ya. Kawabil juga istidad sama penerimaannya. Ya. Ada orang yang suka sholat, maka disuruh sholat. Ada yang... Ya. Bahkan ada tarekat yang lebih kepada kasratul a'mal. Ada orang tarekat lebih kepada melakukan ibadah puasa tidak kepada yang lain. Ada yang ya. Nah ini mutanawi'ah sebetulnya berdasarkan tempat, waktu, dan individu seseorang. Walau ja'alaha naw'an wahidan makhtilafil azhani wal uquli wa quwwatil istidad lam yaslukha illa wahidun ya ba'da wahidin. Kalau Allah jadikan satu jalan saja, padahal berbeda-beda pikiran orang, akal orang, kemampuan seseorang, kuat istidad itu, maka yang menempuh hanya seorang demi seorang. Walakin lamma ikhtalafatil istidadatu tanawa'at at-turuq liyasluka kullu mri'in ila rabbi tariqan yaqtadiha istidaduhu wa quwwatuhu wa qubuluh. Oleh karena itu berbedalah akan tetapi karena perbedaan persiapan maka jalan pun bermacam-macam agar setiap orang menempuh jalan kepada Tuhannya di satu jalan yang sesuai dengan istidadnya dan kekuatannya. Nah itu sebab ada Naqsabandi, ada Sazili, ada Qadiri, ada nah mereka tuh punya perbedaan uslub jalan ini, tapi satu, ridha Allah. Ya, jalan rohani. Satu. Ya. Maka kita, misalnya di tempat kita ada orang wali, dia orang Naqsabandi, dia lebih fokus kepada doa ini dan ibadah ini. Begitu dia pergi ke tempat lain, ini apa tarekat kah? Iya. Macam lain sedikit. Ini betul kata nih. Karena di kampungku, ya itu cakap orang awam lah, tak ada pengaruh pun. Ya. Ya. Bahkan ada yang pening lah, banyak-banyak tarekat nih pening nih, apa. Ya. Sebetulnya yang pening bukan itu semua. Ya. Dia yang tak tahu nak buat apa, nak paham apa itu yang buat pening. Ya. Jangankan yang tak alim, yang alim pun kalau dia tutup jalan pintu cahaya itu memang pening lah. Ya, karena dia berdasarkan apa yang dia paham. Itu yang buat pening. Wa min huna yu'lam tanawwu'u syara'i'i wa ikhtilafiha. Nah, dari sini juga diketahui bermacam-macam syariat dan ikhtilafnya dan berikhtilafnya. Ya, Imam Syafi'i begini, Imam itu begini, sama. Ya. Ada seorang ulama, dia duduk di Eropa, dijemput di Eropa. Lalu dia ceramah. Ya. Dan di situ ada orang yang memang orang Muslim lah. Lalu orang itu menatapku, kata Syekh itu. Pertama, menatapnya dengan penuh senyum lah, artinya gitu. Tetapi ketika ada pertanyaan daripada salah seorang perempuan Eropa, dia bertanya kepada saya itu, apakah dalam Islam boleh menikah tanpa izin orang tua? Ya. Dan tanpa izin orang tua lah. Maka Syekh itu menjawab, Islam membolehkan tanpa izin orang tua. Jika ada sebab-sebab tertentu yang melanggar kemaslahatan dia. Nah, rupanya orang Islam itu dia bermadhab Hambali yang wajib atau sama dengan Syafi'i wajib nikah itu izin orang tua. Maka selepas keluar dari situ, maka orang Islam itu ya artinya seorang ustaz itu menyapa Syekh itu, Syekh, antum telah mencoreng nama Islam. Kenapa? Karena antum mengatakan bahwa
Islam membolehkan menikah seorang perempuan tanpa izin orang tuanya, ayah ibunya. Iya. Itu Islam. Tidak. Menurut Imam Hambali, itu Imam Hambali, bukan Islam. Kenapa boleh? Yang bertanya tadi, ayah ibunya masih kafir lagi. Ya. Maka Islam membolehkan dan ada mazhabnya Abu Hanifah. Artinya perbedaan pendapat itu rahmat. Ada tempatnya nanti yang boleh melaksanakan itu. Di kita, ayah Islam duduk dengan hormat dan ya sholat, tiba-tiba menikah nak izin. Itu boleh lah. Itu Islam juga. Semua dapat Islam. Itu sebablah berbeda-beda pendapat itu karena rahmat itu. Kenapa orang pening ini tarekat? Macam mana, Mak? Sejumlah jalan ibadah kepada Allah memang ikhtilaf, itu rahmah. Ya. Cuma berbeda pembahasan sedikit dia tak paham, terus kacau beliau. Ya. Nah ini karena tergantung istidad kesiapan seseorang itu untuk menjalaninya, melaksanakannya dan memahaminya. Wa ma'ruju'iha kulliha ila dinin wahid. Semuanya itu kembali kepada satu agama. Ma'awihdatil ma'bud. Dan yang disembah pun tunggal. Wa dinihi, dan agamanya pun satu. Walaqad ana rijalu at-tasawuf birasmi ma'alimi tariq. Hadha tariq. Wa tawdihi manazilihi wa maqamati wa sa'il sayr fi. Para tokoh-tokoh sufi telah memperhatikan rasm. Ya, garis jalan, garis tuntunan birasmi ma'alim, garis tuntunan jalan ini. Dan menjelaskan manazilnya. Ya. Tempat-tempatnya serta makom-makomnya dan sarana perjalanannya sudah dijelaskan oleh orang sufi. Ya. Wa qalu Abu Bakr al-Kattani wa Abu al-Hasan ar-Ramli rahimahumallahu taala. Sa'alna Aba Sa'id al-Kharraz faqulna akhbirna an awaili at-tariq ila Allah faqala at-taubah. Kami telah bertanya kepada Syekh Sa'id al-Kharraj. Kami berkata, jelaskan kepada kami tentang permulaan. Yang paling permulaan. Jalan menuju kepada Allah. Faqala at-taubah. Wa dzakara syara'itaha. Dia sebutkan syarat-syaratnya. Summa yunqal min maqamit taubah ila maqamil khawf. Kemudian pindah dari makam taubat kepada makam takut. Wa min maqamil khauf ila maqamir raja. Wa min maqamir raja ila maqamis salihin. Wa min maqamis salihin ila maqamil muridin. Wa min maqamil muridin ila maqamil muti'in. Wa min maqamil muti'in ila maqamil muhibbin. Wa min maqamil muhibbin ila maqamil mustaqin. Wa min maqamil mustaqin ila maqamil awliya. Wa min maqamil awliya ila maqamil muqarrabin. Wa dzakaru likulli maqam asra syara'id. Berbeda istilah tuh. Bukan begini. Perjalanan setiap orang itu berbeda dengan orang lain. Madad seseorang berbeda dengan madad orang lain. Istidad seseorang berbeda dengan istidad orang lain. Ya. Ulama ketika menjelaskan dalam kitab, itu sampel umum. Ya. Dia letak warna cat rumah itu hijau, kuning, merah, putih. Bukan. Ya. Rumah kita itu nak semua pernah ikut tertib itu, tidak. Berdasarkan waktu, tempat, dan individual. Dari tobat ke makam khawf, khawf ke makam roja, roja ke makam salihin, dari makam salihin kepada muridin, muridin kepada orang muti'in, ahli taat.
ahli taat maka muhibbin pencinta. Dari muhibbin kepada mustaqin perindu. Dari rindu maka menjadi aulia. Dari aulia kepada muqarrabin. Dan setiap maqam itu ada 10 syarat. Idza anaha wa ahkamaha. Jika kita memperhatikan semua itu, artinya menekuninya. Ya. Anak itu menjalaninya. Dan memperkuatnya. Wahallatil qulubi hadhil mahallah. Admanatin nazratu bin ni'mah. Dan hati telah artinya menjadi tempat, ya, bagi tempat itu makom yang turun itu, maka akan kekalah pandangan kepada nikmat itu. Ya, wa fakarat fil ayadi wal ihsan, maka hati akan terus berpikir kepada nikmat-nikmat Allah dan ihsan Allah. Fanfaradatin nufusu bidzikir, maka nufus menjadi terus berzikir, khusus berzikir. Mengingat Allah saja. Wajalatil arwahu fi malakut, maka arwah itu terus akan berkeliling di malakut izzihi bi khalisil ilmi bihi, dengan kemurnian ilmunya, artinya ma'rifatnya kepada Allah, ilmunya kepada Allah di dalam malakut. Maka artinya dia hidup dengan kerohanian. Ya. Dia takut kepada Allah, berharap kepada Allah, dan dia memang seorang yang mengikuti kehendak Allah, dan dia yang taat kepada Allah, dan dia pencinta. Dia berpusing di antara itu. Ya. Waridatan ala yadil ma'rifah, mengalir ke telaga ma'rifah. Ilaihi sadirah. Ya. Walibabihi qari'ah. Wa ilahi fi mahabbatihi nazirah. Kepadanya lah sadirah, mengalir. Walibabihi qari'ah, dan kepintunya lah dia mengetuk. Wa ilahi, dan kepada Allah lah dalam cintanya dia memandang. Ama sami'ta qaulal hakim, tidaklah kau mendengar perkataan seorang hakim? Ura'i sawadal laili unusan bizikrihi wa syauqan ilaihi ghaira mustakrihi sabri. Walakin sururan da'iman wa ta'arrudan wa qur'an libabir rabbi dzil izzi wal fakhri. Aku memelihara di gelap malam apa? Unus, kemesraan kepada Allah, bizikrihi, dengan mengingatnya. Dan juga aku pelihara di gelap malam apa? Syauqan ilaihi, terus rindu kepadanya. Ya, tanpa mustakrihis sabr, tanpa membuat tidak sabar, tanpa mengeruhkan sabar. Ya, artinya orang yang rindu dan cinta itu mana ada sabar, gitu. Tanpa mengeruhkan sabar, artinya dia sangat berjumpa kepada Allah karena dia merinduinya. Akan tetapi kegembiraan terus menerus sambil, dan ta'arud itu artinya menadahkan rahmatnya dan mengetuk pintunya yang maha iz dan maha fakhr, maha perkasa. Ya. Inilah seorang yang berjalan menuju kepada Allah. Fahaluhum annahum qarubu falam yataba'adu.
keadaan mereka itu apa? Bahwasanya mereka didekati. Dan tidak falam yutaba'adu dan tidak dijauhi. Wa rufi'at lahum manazil falam yukhfadu dan mereka diangkat manazilnya untuk mereka kedudukannya dan tidak dijatuhkan, tidak direndahkan. Wa nuwirat qulubuhum diterangi, disinari cahaya hati mereka. Lika yang zuru ila mulki adnin biha yanzilun untuk menyaksikan ya, muluk ya, Aden yang dia turun di situ. Fatahu biman ya'budu. Maka dia tahu. Maka dia mabok kepada yang dia sembah. Nah, tahu itu sudah mabok lah. Ya. Tahu itu dari tiah, sesat. Tapi kalau ketika bicara cinta, udah ya, mabok maksudnya. Wa ta'azzazu biman bihi yaktafun. Dan dia merasa izzah kepada zat yang dia dengan zat itu merasa cukup. Hallau falam yuz'anu. Dia berartinya tinggal tanpa ditandu. Sampai masuk tanpa ditandu. Wastautanu mahallatahu falam yarhalu. Dan dia sudah bertempat di tempat itu. Dan tidak pergi lagi. Fahumul awliya'u wahumul amilun. Itulah awliya. Dan itu para amil. Wahumul asfiya. Itulah orang-orang pilihan. Wahumul muqarrabun. Itulah orang-orang yang muqarrab didekatkan oleh Allah. Aina yadhhabuna an maqami kurbin hum bihi aminun. Ya. Di mana dia dari tempat dari kedudukan dekat itu? Mereka sudah aman di situ. Wa azu bi ghurafin hum bihi sakinun. Dan mereka menuju artinya menuju di kamar-kamar yang mereka bersinggah di situ. Jazaa'am bima kanu yamalun, balasan dari apa yang dulu mereka amalkan. Falimisli hadza falyamalil amilun, maka untuk orang yang seperti ini, maka silahkan. Dia beramal apapun tak ada masalah. Inilah gambaran tentang perjalanan orang dari makom ke makom, akhirnya sampai kepada makom yang tertinggi. Walikai yaqta'al mar'u waqabati tariq wa yajtaza maqamatihi labudda lahum min mujahadatin nafsiyatin wa muwasalatin lidzikri wal muraqabati wal muhasabati wal khalawat. Akhirnya kan itu. Seseorang nak melintasi, nak memotong. Yaqta' itu melintas. Melintasi hambatan-hambatan tariq. Ada hambatan. Hambatan itu ya, aqabah itu adalah satu tempat tinggi. Kita nak jalan di di padang pasir, ya kan datar saja. Tetapi kalau kita melewati bukit-bukit kecil, kena naik lagi turun. Tapi itu kena kita atasi, kena kita lepasi. Ya. Nah, untuk memotong, menempuh ya, hambatan-hambatan jalan itu dan menerobos makomatnya, melepasi terus makomatnya, maka mesti melakukan mujahadah nafsiyah. Mesti terus-menerus zikir, terus-menerus muraqabah, terus-menerus muhasabah, terus-menerus khalwa. Fal wusulu ila Allah Ta'ala la yunalu bit tasyahi wat tamanni. Sampai kepada Allah tidak dapat dicapai dengan tasyahi. Ya, tamanni apa? Ikut kehendak syahwat, angan-angan berangan-angan, la balabudda min imanin wa taqwa. Iman dan takwa, wasidqin fil qasdi. Ya. Sidik, sadaqa, qasada. Sidqin fil qasdi, betul dalam tujuan. Wa ikhlasin fil ghayah, murni targetnya di situ Allah. Wa inda dzalika yukrimullahu salikin ilahi bil ma'rifatil kamilah.
Ketika itu Allah memberikan kemuliaan para salikin itu dengan ma'rifat kamilah. Was-sa'adati al-qalbiyatil haqqah, kebahagiaan hati yang hakiki. Qala Syekhul Akbar Muhyiddin Ibn Arabi rahimahullahu ta'ala, inna tariqal wusuli ila ilmil qaumi al-iman wa taqwa, jalan wusul kepada ilmu kaum itu iman dan taqwa. Sesat gak Imam Ibn Arabi ini? Ya. Jalan untuk sampai kepada ilmu kaum, bukan sampai kepada apa yang kaum sampai. Ya. Kita ini sampai kepada apa yang telah Nabi tahu. Bukan sampai kepada apa yang Nabi sampai. Ya. Dan kita sampai kepada apa yang para aulia tahu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang takut kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar untuknya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan rezekikan dia di mana dia tidak mengira-ngiranya. Karena kalau dikira-kira batal, ya, jangan dikira dulu. Allah bagi nanti. Ini udah dikira saja. 2 juta, rupanya 200. Ya, karena dikira, jangan dikira. Ya. Serah kepada Allah. Warizqu naw'an, rezeki ada 2, rohaniyun wa jismaniyun. Rohani dan jasmani. Qala Allah Ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah. Allah akan ajarkan kepadamu. Ayyu'allimukum ma lam takunu ta'lamun bil wasaiti minal ulumil ilahiyah. Yani Allah mengajarkan kepada kamu apa yang kamu sebelumnya tidak mengetahuinya dengan sarana-sarana daripada ilmu ilahiyah. Ya. Kita tidak dapat mengetahui dengan sarana-sarana itu. Ya, itu Allah bagi terus. Wa min kalami Syekh Muhyiddin yatabayyana annal insana la yumkin lahu an yasira ila Allah Ta'ala illa bi imanin sahihin wa aqidatin thabitah. Maka dari perkataan Syekh Muhyiddin Ibn Arabi ini menjelaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat berjalan menuju kepada Allah melainkan dengan iman yang sahih, akidah yang thabit, wa qalbin yar'a hududallah, dan hati yang memelihara batas-batas Allah, wa a'mala muqayyadatan bi syariatillah, dan amal yang terikat dengan syariat Allah. Ya. Wa a'malin muqayyadatin bi syariatillah wa akhlaqin 'aliyatin muktabasatin min Rasulillah. Dan akhlak yang luhur yang diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman lam yataraffa an syahawatid dani'ati war ru'unatin nafsiyah la budda illa an yanharifa fi sayrih aw yanqati'a fi muntasifit tariq fayadillu wa yasqa. Orang yang tidak menjauhkan dari syahwat yang rendah dan keburukan nafsu, maka mesti ya, yang sepatutnya, melainkan dia akan pesong di jalannya atau terputus di tengah jalan, maka sesat dan menderita. Ya. Wih. Banyak sangat pembukaan nih. Allah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, "Lau kushifa lil abdil ghita'u an altafihi ta'ala wa birrihi wa sun'ihi lahu min haitsu ya'lamu wa min haitsu la ya'lam, lazaba qalbuhu mahabbatan lahu wa syauqan ilaihi." Jika disingkapkan kepada hamba tutup daripada kelembutan Allah, kebaikan Allah, dan perbuatan Allah, dari yang dia tahu dan dari yang dia tidak tahu, maka hatinya akan luluh untuk mencintai Allah dan merinduinya. Ya. Kita melihat kelembutan Allah itu. Ya. Kalau kita sehat, kalau kita sakit, tak melihat. Ya. Kita lupa dengan Allah. Sementara nikmat terus kita
kita nikmati. Ya. Kita maksiat, kita lupa, Allah tak buat apa-apa. Itu kelembutan luar biasa. Di rumah istri lembut, begitu ada masalah jadi garang. Betul tak? Salah tanya saya. Ya. Allah, kita maksiat, Allah tak buat apa-apa. Itu lembut. Ya. Antum duduk sebelah istri, lalu ada perempuan lain, antum tengok lain apa hal. Kita hari-hari sholat, hati kita tak menghadap kepada Allah, tak buat apa-apa Allah. Itu altaf. Ya. Kita berbeda saja dengan apa yang dikehendaki orang yang kita sebut para kekasih di dunia ini. Terus marah Allah. Ya. Allah. Tapi itu yang kita tahu dan banyak yang kita tak tahu. Kalau yang tahu pun dibuka itu Allah sebetulnya kita tidur ya sepatutnya jatuh tak jatuh. Ya. Allah altaf. Walakin hajabal quluba an musyahadati dzalik. Ya. Ikhladuha ila alami syahwati wa ta'alluqi bil asbab. Tetapi hati dihijab dari menyaksikan semua itu oleh apa? Oleh keinginan abadi di dunia alam, di alam syahwat dan bergantung kepada asbab. Kenapa kita tak dapat melihat itu semua? Karena ikhladuha ila alami syahwat. Karena kita nak hidup dalam memenuhi syahwat. Dan terus-menerus seperti itu. Pasuddat an kamali na'imihi, maka ditutup dari kesempurnaan nikmatnya. Wa dzalika taqdirul azizil alim. Dan itulah ketentuan Allah yang maha alim. Al-aziz. Wa illa fa ayyu qalbin yadhuku halawata ma'rifatillahi wa mahabbatihi thumma yarkunu ila ghairih. Kalau tidak, mana ada hati yang sudah merasakan manisnya dan marifat kepada Allah dan cintanya kepada Allah, kemudian dia menuju kepada yang lain, condong kepada yang lain, tak ada. Wa yaskunu ila ma siwa, dan tentram kepada yang lain, tak ada. Mereka dah tentram kepada Allah itu sebab dia melakukan apapun kepada siapapun secara zahir, ya, dia condongnya ke Allah. Itulah kisah mereka ketika ya, terima kasih. Sebetulnya dalam Islam ada. Ya, begitu orang berbuat baik kepada kita, kita bilang terima kasih, terima kasih. Mereka jawabnya apalah syukur alal wajib. Ya. La syukur alal wajib itu tak ada terima kasih untuk kewajiban saya, melakukan kewajiban saya kepada Allah. Tak perlu disyukuri. La syukur ala wajib bal ashkuruk lil wajib. Bahkan aku yang bersyukur kepada kamu karena aku dapat melaksanakan kewajiban. Ya. Orang-orang alim itu mesti bersyukur kepada orang-orang bodoh. Kalau tak ada orang bodoh, apa ibadah dia? Orang taat itu adalah bersyukur kepada orang ahli maksiat. Itu sebab para wali ketika disakiti orang, dan dia mempunyai sifat sabar, dan ketika disakiti dan sabar, pahalanya tidak dihisab. Siapa yang menyebabkan dia dapat pahala? Orang yang menyakiti itu. Ya. Ya. Kalau dia telah menjadi sebab kebaikan kita, kita mesti kasih hadiah. Itu bukan kisah dongeng Nabi melakukan itu, dongeng, bukan. Ya. Para aulia. Allah.
Hadza ma la yakunu abada. Ini tidak terjadi yang selama-lamanya. Wa man dzaqa syai'an min dzalik wa 'arafa tariqan musilatan ila Allah thumma tarakaha wa aqbala ala iradatihi wa rahatihi wa syahwatihi wa lidzatihi wa qa'a fi atharil ma'atib wa auda'a qalbahu sujunal madayik wa udhiba fi hayatihi azaban lam yu'adzab bihi ahadun minal alamin fahayatuhu ajzun wa ghammun wa huznun wa mautuhu qadarun wa hasratun wa ma'aduhu asifun wa nadamatun fanarul hijabi tatla'u kulla waqtin ala fuadih wa i'radil kauni anhu idza a'rada an rabbih hailun bainahu wa baina muradi fahuwa qubrun yamshi ala wajhil ard wa ruhuhu fi wihsyatin min jismi wa qalbuhu fi malalin min hayati. Barang siapa yang telah merasakan sesuatu dari semua itu dan telah mengetahui jalan yang menyampaikan kepada Allah kemudian dia tinggalkan, oh sama juga orang dah hidup kaya, senang, mewah, ya. Kemudian dia berubah kepada hidup yang sakit, hidup yang susah. Kalau sebelum dia merasakan kemewahan, kemudahan, dia susah, tak ada masalah. Tapi bila dah hidup mewah, istana, apa semua tiba-tiba susah dan hidup di tepi jalan, oh itu. Ya. Maka orang yang telah merasakan dan mengetahui jalan itu kemudian dia meninggalkannya, tetapi dan kemudian dia menghadap, artinya menuju kepada keinginannya, kerahatannya, syahwatnya, kelezatannya, maka dia akan jatuh kepada atharil ma'atib. Ya, akibat-akibat daripada kejatuhan itu. Dan dia akan letakkan hatinya di dalam penjara yang sempit. Ya, artinya dia membiarkan hatinya berada dalam penjara yang sempit. Dan dia tersiksa dalam kehidupannya, siksa yang tidak pernah dialami oleh seorang pun di dunia ini, di alam ini. Yang pernah tersiksa oleh seorang pun. Kehidupannya lemas, sedih, duka, sedih. Kematiannya adalah kekecewaan, kerugian. Tempat kembalinya sangat disayangkan dan penuh penyesalan. Ya. Tempat kembalinya artinya asif. Wanadama, asifun wanadama, dan penuh penyesalan. Api hijab. Ya. Itulah semua yang menunjukkan setiap waktu kepada hatinya. Ya. Dan i'radul qaun anhu. Wa tatla'u kulla waqtin ala fuadi wa tatla'u i'radul qauni anhu, dan berpalingnya kaun dari dia ketika dia berpaling kepada Tuhannya. Ya. Artinya kaun berpaling dari dia, semua pun menderitakan dia. Apapun. Tidak nikmat. Orang yang tidak ingat kepada Allah, jangankan susah, jangankan gagal, ya, berjaya pun membawa musibah. Nah sebaliknya, orang yang menikmati nikmat ruhiyah, sabar, syukur, ridha, secara globalnya ma'rifat, syuhud kepada Allah. Jangankan nikmat, musibah pun. Ya. Itu sebab di dalam kitab Tauhid Arsalan, orang yang merasa lezat terhadap musibah, maka dia masih ada lagi dirinya. Ya. Bukan tidak terasa akan adanya musibah, bukan. Merasa lezat dari musibah, itu belum sampai lagi ke Allah. Bukan tidak terasa sakit musibah itu, bukan. Merasa lezat kepada musibah. Untuk menunjukkan bahwa musibah itu tak buat apa-apa. Bagi orang yang sudah Allah, Allah saja. Orang dah ada istri, kan? Dicubit sakit itu bukan selezat cubitnya itu, karena ada dianya itu.
coba dicubit oleh seorang perempuan yang dia cintai, cubit terus dia pergi. Lalu dia menikmati cubitannya itu. Hilang. Ya, tapi sakit hati betul ini contohnya. Ya. Justru motivasi. Hailun, nah ini apismu itulah yang menghalangi dia dengan kehendak Allah. Maka dia adalah kubur, artinya mayit yang berjalan di muka bumi ini. Ruhnya jauh dari jasmaninya, hatinya penuh, hatinya dalam kebosanan daripada hidupnya. Fa asbahu kalbazi muntaffi rishu. Seperti burung yang dicabutkan risnya. Maka jadilah ia seperti burung elang. Al-muntaffi rishu, yang dicabut. Bulunya dicabut. Yara hasaratin kullama tara ta'ir. Dia melihat hasarat, penyesalan. Artinya, penyesalan. Ketika burung-burung lain terbang. Kenapa dicabut bulunya? Begitu lihat burung lain tak boleh terbang. Wa qad kana dahran fir riyadi mun'iman. Dulu wa kana dahran fir riyadi mun'iman ala kulli ma yahwa min as-sayd qadiru. Dulu artinya masa betul-betul penuh nikmat di taman-taman itu. Atas apa yang ia ingini daripada buruan dia mampu. Kalau dia tengok ada buruan dia mampu mengejar. Tapi kalau bulunya sudah dicabut, tak mampu. Ya. Ila an asabathu minad dahri nukbah. Ya. Sehingga ditimpahlah musibah. Sehingga musibah menimpahnya daripada kehidupan ini, dari zaman ini. Idza huwa maqsusul janahaini hasiru. Ya, ketika dia dua sayapnya patah, maka dia rugi. Sayap raja wa khauf. Ya. Dia terbang menuju kepada Allah dengan ruhiyah itu, dengan akhlakul karimah. Fal inqita'ani tariq musibatun kubra. Terputus dari jalan menuju kepada Allah itu musibah yang besar. Wa khusranun mubin. Dan kerugian yang agung. Bukankah kita mengatakan janganlah jadikan musibah ini agama yang mana? Ialah orang tidak salat, tidak puasa. Ya oke. Sebetulnya orang tidak salat, orang tidak puasa. Itu satu gambaran memang hatinya tak ada nur. Ya. Oke, sudah salat, sudah puasa, ada nur. Ya. Tetapi tidak luhur, makomat itu masih terus perlu kepada kesempurnaan. Tidak cukup. Seperti orang hidup di dunia, mana ada cukup? Dah kaya ini macam nak kaya itu, dah kaya itu, dah macam kaya terus yang lebih hebat. Ya. Tiba-tiba dah sampai tinggi jatuh. Ya. Wa sababuhu muwafaqatus salik li syahawati nafsihi wa tatallu'ihi lil maqamati wal kusyufati wa inhirafihi anil maqsidihil asma'. Sebabnya adalah si salik itu karena menuruti syahwat nafsunya dan keinginan untuk makom tertentu, ingin kasyaf dan pesong daripada tujuan yang luhur. Fasalikus sadiqul mukhlisu la yatlubul maqamati wa la yaqsudul maratibi wal karamat. Wa innama hiya manazilun yaqta'uha fi tariqihi ilal ghayatil kubra dunan hirafin awil tifat. Seorang salik yang sadik, yang ikhlas, dia tidak meminta maqamat, tidak menuju kepada martabat dan karamat. Tetapi adalah dia hanyalah manazil, hanya diumpamakan seperti manazil, tempat singgah saja. Ya, terus jangan berhenti. Kenapa disebut manazil? Jangan berhenti kepada apa yang Allah anugerahkan. Terus berjalan. Yaqtauha, dia lintasi terus di jalannya
sampai tujuan kubro, tanpa pesong sedikit pun, tanpa menoleh. Ini orang tarekat dah memang dia cari yang dicari itu keanehan, itu sudah memang bukan jalan menuju kepada Allah. Fala taltafit fis sayri ghairan wa kullu ma siwallahi ghairun fattakhidz dzikrahu hisna. Jangan menoleh dalam perjalanan ini kepada selain Allah, kepada selainnya. Karena setiap apa yang selain Allah itu bukan Allah. Jadikan zikirnya sebagai benteng. Ya, apa yang Allah beri bukan Allah. Bukan perkara harta. Orang sufi tak bicara pasal harta, bukan. Ya. Tetapi maqamat. Ya. Tidak menoleh kepada itu. Tidak menoleh kepada karamah. Tidak menoleh kepada kusyufa. Tidak menoleh. Wa kullu maqamin lam taqum fihi innahu hijabun. Ya. Fajuddas sayra wastanjidil auna. Setiap makom yang kamu tidak kukuh di situ, itu hijab. Ya. La taqum fihi artinya tidak berdiri di situ, tidak sabit fihi, hijab. Maka sungguh-sungguhlah berjalan dan terus memohon pertolongan Allah. Wa mahma tara kullal maratib tujtala alaika fahul anha fa'an misliha hulluna. Ya. Dan apabila kamu melihat setiap maratib ditajalikan, diturunkan untukmu, ya, maka hul anha artinya tinggalkan itu. Maka akan seperti itu juga kita akan singgah sampai terus kepada Allah. Wa qul laisa li fi ghairi dzatika matlabun. Katakanlah, aku tidak bertujuan. Matlab artinya matlab itu bukanlah selain zat Allah. Kalau sifat itu masih terlepasi sampai kepada zat. Fala surata tujla, maka tidak ada lagi satu gambar yang ditajalikan, wala tarfata tujna, dan tidak ada satu torfah, satu lirik ya, tujna yang dihasilkan. Ya. Apa yang nak ditengok tak ada. Allah wabas. Qala Ibnu Athaillah Sakandari naqifuna walhamdulillah al-Fatihah. Astaghfirullah. Tadinya nak mukadimahnya dihabiskan terus atau bahrumanya banyak juga. Wallahu a'lam bishawab.